not smoking. Iya. Kemudian lagi dilarang misalnya ribut dalam bahasa Inggrisnya. Kalau dia ribut, dia atau berisik, masuk dia kedua. Dia kata don't be, jangan ribut atau dilarang ribut. Jangan ribut, don't be noisy. Jangan ribut atau dilarang ribut. Okay? So far, do you understand? Yes. Kalau belum, nggak apa-apa, langsung bertanya. Nah. Oke ya, that is my explanation. Itulah penjelasan tentang imperative sentence. Pak, kasih kalian, if you are still confused or you have some questions, kalau kalian masih bingung atau punya pertanyaan, please raise your hand, angkat tangannya, kalian bisa langsung bertanya. Any question? Ada pertanyaan nggak? Saya Pak. Oke, Marcel. My question. What is your name? Marcel. Oke, Marcel. Ya. Man is by imperative sentence. Pertanyaannya, what? What is Ya. by imperative sentence? Oke. What is meant by imperative sentence? Oke, silakan duduk. Next, ada pertanyaan lagi? Oke. Sebutkan namanya dulu ya, siapa namanya? My question is for example, guys, the examples of expressive device. Did The examples of imperative sentence. Oke, give the examples of imperative sentence. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Oke, siapa namanya? My name is Siti Nabila Salsabila. Ya. My question is what are the characteristics of imperative sentence? Oke ya. What are the characteristics of imperative sentence? Nah, sebelum Pak jawab, I'm going to chance, saya akan memberikan kesempatan. Who can answer? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Sebelum Pak jawab, ini pertanyaan si Marcel dulu kita bahas. What is meant by imperative sentence? Dalam bahasa Indonesianya, apa yang dimaksud dengan imperative sentence itu? Jadi kan sudah, ada yang bisa nggak? Kalimat perintah, what is meant by? Apa yang dimaksud? Ada yang tahu nggak? Sudah dijelaskan tadi. Ketika kita ingin menanyakan seorang tentang kalimat perintah, jadi penjelasannya, ada yang tahu? Do you know? No? Jadi imperative sentence, coba jelasin aja ya. Imperative sentence itu ialah kalimat perintah yang digunakan ketika kita ingin invite someone, menyuruh seseorang to do something, untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi Pak sudah jelaskan ya. Apa tadi kalimat perintah dalam bahasa Inggrisnya? Asking. Apa tadi? Sudah dijelaskan ya? Asking to do. Ayo. Asking someone to do something. Is it clear? Jelas ya? Dari pertanyaan Marcel, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan itu jelas ya? Asking someone to do something. Oke, kalau sudah jelas kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Vanessa.
Pertanyaannya katanya, give the examples of imperative sentence. Berikan contoh dari kalimat perintah. Contohnya tadi, misalnya, jangan berdiri di sini. Apa tadi? Don't. Ayo. Jangan. Ayo apa? Jangan tidur Pak gantinya. Don't sleep. Nah, don't sleep. Jangan tidur. Kemudian lagi misalnya, jangan, misalnya lagi, buka pintu dalam bahasa Inggrisnya. Open the door. Open the door. Selanjutnya, Pak suruh kalian misalnya, bersihkan papan tulis, perintahnya. Bersihkan papan tulis. Apa bersihkan papan tulis? Clean the whiteboard. Oke, clean the whiteboard. Artinya bersihkan papan tulis. Itu contohnya ya. Contoh-contoh banyak sih sebenarnya contoh kalimat perintah itu. Ada lagi misalnya jangan merokok, dilarang ini misalnya menginjak rumput. Ada kan tulisan ya? Dilarang parkir misalnya. Oke, itu contohnya. Is it clear? Jelas nggak contohnya? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Siti Nandria. What are the features atau the characteristics of imperative sentence? Coba sebelum kita jawab pertanyaan si Siti, stand up semuanya, stand up. Berdiri semua. Jadi I have a game, Pak punya permainan tentang imperative sentence. Ini permainannya kayak gini. Ketika Pak berkata I say. Ini kita akan lanjut ke materinya. I say misalnya, touch your friend misalnya, Pak sebutkan. Misalnya kayak gitu. Misalnya nanti touch your hand your friend misalnya. Misalnya Pak sebutkan lagi, sit down misalnya. Sit down misalnya Pak suruh kalian duduk nanti misalnya. Stand up misalnya. Touch your ear. Touch your misalnya nanti head. Yang telat dia kita anggap gagal misalnya, kalah misalnya. Dia kita suruh duduk misalnya. Atau kita suruh maju. Kita suruh maju aja yang kalah misalnya. Yang salah. Perintah Pak, nanti Pak bikin I say misalnya Pak itu saya berkata misalnya sentuh tangannya misalnya, sentuh tangan kalian. Oke ya? Oke, perhatikan, attention, give your concentration, konsentrasinya. Ini Pak mulai, 1, 2, 3. I say, touch your foot. You know foot? Foot artinya foot kaki. Ya. Oke. Kita lanjut. Stand up lagi. Stand up please. Perintahnya I say, touch your hair. You know? Your hair. Ada yang salah? Yang salah kita suruh maju ya. Siap ya? With my hair. Oke ya, siap. Selanjutnya, touch your thumb. You know thumb bahasa Inggrisnya? Thumb ibu jari. Oke, Pak ambil yang ngomong aja. Touch your lip. Ada yang salah ya? Lips, you know lips? Lips artinya bibir. Ya.
I say, sit down please. Next, I say, perhatikan perintahnya. Touch your friend. Touch your friend, dia sentuh kawan. Selanjutnya siap, konsentrasi lagi. I say, touch your book. Rico, ayo. Maju, ayo. Rico. Rico. Tadi salahnya di mana tuh? Buku ya. Oke, pertanyaan Pak. Kepada Rico, sebelum kita lanjutkan, Pak ingin bertanya dari Imperative Sentence tentang kalimat perintah, apa yang masih belum jelas? Apakah sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, pertanyaan selanjutnya, Pak tanya. Jawab pertanyaan dari Siti tadi. What is the characteristic of imperative sentence? Nah, apa tuh? Imperative sentence. Balik juga, oke. Karena lompat. Ada apa tadi? Menggunakan kata. Mulai tadi. Kata apa tadi? Use the exclamation. Menggunakan kata se. Nah, menggunakan apa? Menggunakan kata seru dan semua ya. Selanjutnya yang kedua tadi katanya tidak ada subjek katanya. Ya, bahasa Inggrisnya no. Nah, no subjek. Itu. Ya, silahkan duduk. Nah, jadi pertanyaan si Siti tadi sebenarnya sudah dijawab. Pertanyaannya kita langsung masuk ke pertanyaan Siti Nandia ya. Katanya, what are the characteristic of imperative sentence? Itu yang pertama, dia menggunakan kata seru atau dalam bahasa Inggrisnya use the exclamation mark. Yang kedua, dia tidak ada subjek. Oke ya, itu penjelasan. 3 pertanyaan sudah dijawab. Selanjutnya coba kita langsung masuk ke exercise atau dalam bahasa Inggris latihan. Dalam bahasa Indonesia latihan. Coba perhatikan ada latihan. Nih, exercise-nya katanya. Coba tulis di di kertas saja, ada di kertas. Coba tulis. Sebelum kita tulis ini, ada yang bisa buat kesimpulan nggak dari materi kita? Materi kita hari ini tentang imperative sentence. Ada yang bisa buat kesimpulan? Sambil catat ya, sambil catat. Coba sebutkan materi kesimpulan. Alisa bisa? Oke. Maju ke depan. Sudah disalin belum ini? Assalamualaikum warahmatullahi
kita yaitu menyuruh. Jadi setelah kita ingin melintaskan atau siapapun itu kita dapat menggunakan kalimat imperatif sentence. Demikianlah kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anything else? Ada yang lain? Buat kesimpulannya? Jadi sudah disebutkan Vanessa ya. Salah satu kesimpulannya sudah disebutkan Vanessa. Selanjutnya ada yang lain nggak? Dela bisa? Dela, Hafiz, atau yang lain, atau Siti, atau siapa? Bisa buat kesimpulannya? Oke, cukup sudah. Jadi nanti latihannya kita buat di rumah ya. Latihan tentang imperative sentence, ada dialog. Jelas tadi sudah kita belajar ya. Oke, finish. Selesai. Bisa ada yang lain. Nah, iya. Oke, selesai? Finish? Ya, kalau gitu, kalau sudah selesai, Pak cukupkan sampai di sini belajarnya. Iya. Mana nih Sari? Okay, thank you for your coming for today. Thank you for your attention. Finally, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Selamat Selamat liburan. Semoga hari yang baik. Stand up. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down please. Dudukkan dulu. Let's pray. Finish. Oke, kelas 8 Jaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning. How are you today? Good. Ya, harap semuanya baik-baik semua. Before we are going to continue our lesson, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita, I'm going to check your attendance list.
Jadi yang pertama, Pak akan cek dulu absennya. I'm going to call your name. Pak panggil namanya. Iya, Pak panggil namanya. Amira Francisca. Yes. Next, Andina. Yes. Marcel Agustian. Yes. Okay, who is absent today? Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa namanya? Kasih. Kasih izin Alfa sakit? Alfa. Ya, Alfa. Ada lagi? Oke, jadi sudah absen. Kita akan mulai ya belajar hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar tentang materi yang namanya tentang imperative sentence. Jadi sebelum kita belajar tentang imperative sentence, Pak kasih dulu pertanyaan. Ada yang tahu nggak apa itu imperative sentence? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi kita akan lanjutkan materi tentang imperative sentence. Nah, dalam imperative sentence itu dijelaskan bahwa kalau dalam bahasa Indonesianya apa imperative sentence? Nah, ini materi tentang imperative sentence. Coba lihat, look at the whiteboard, lihat di papan tulisnya ada slide tentang imperative sentence. The first one, pertanyaan pertama. Imperative sentence. Kata imperative, you know, what is imperative in Indonesia? Ada yang tahu nggak? Coba open your dictionary, buka kamusnya. Imperative. Ada yang tahu? What ya? Bentuk perintah. Bentuk perintah, kalimat urusan. Oh ya, jadi intinya imperative itu berasal dari kata perintah, untuk perintah. Kemudian lanjut sentence. What is sentence in Indonesia? Kalimat. Kalimat. Jadi kita gabungkan imperative sentence adalah Kalimat perintah. kalimat dalam penjelasannya apa? Dalam bahasa Inggrisnya kita simpulkan imperative sentence. Coba lihat di slide-nya ya. Asking someone to do something. Apa artinya asking someone to do something? Asking itu dari kata ask, artinya apa? Coba lihat kamusnya, langsung lihat kamus saja. Ask dari kata ask. Asking menanyakan. Menanyakan. Apa as? Bertanya atau menanyakan. Menanyakan someone itu menanyakan seseorang tentang sesuatu. Di mana letak perintahnya, Pak? Kita nanti membuat kalimat menanyakan. Contohnya kayak gini. Misal Pak suruh kalian, misalnya I have a pen. Pak punya pena di tangan Pak. Kemudian Pak suruh kalian, misalnya touch your pen atau sentuh pena ini misalnya. Nah, di dalam bahasa Inggris itulah yang dinamakan dengan kalimat perintah. Perintahnya di mana? Touch your pen. Sentuh pena ini misalnya. Atau contoh lain misalnya. Misalnya lagi jagalah kebersihan. Perintahnya kita disuruh menjaga kebersihan. Dalam bahasa Inggrisnya keep clean atau keeping clean sama. Oke, itu penjelasan awal. Ini ada karakteristiknya ya. Karakteristik dari imperative sentence. Sebaca ya. Karakteristik. Kalau bahasa Indonesianya cirinya atau the features
dalam bahasa Inggris, ciri misalnya. Cirinya apa? Yang pertama dia menggunakan use exclamation mark. Apa maksudnya? Ada yang tahu ya? Use exclamation mark. Use atau bahasa Indonesianya apa? Menggunakan exclamation mark, dia menggunakan kata seru. Menggunakan kata seru. Jadi kalau kita mau membuat kalimat perintah itu kita menggunakan kata seru. Apa maksudnya Pak? Contohnya kayak gini. Nah, ada kata wake up. Wake up apa? Sama seperti kalian ngomong get up. Wake up artinya bangun. Kemudian lanjut lagi, ada nanti bertemu dengan kata don't touch. Don't touch your hand misalnya. Don't touch your pen. Jangan sentuh pena ini misalnya. Itu yang pertama. Selanjutnya ada lagi cirinya yang no subject. Coba kita perhatikan dari kata ini. Tidak ada subjeknya. Don't touch. No subject artinya tidak ada subjeknya. Sama ya, wake up itu tidak ada subjek. Okay, so far, do you have question? No? Okay, Pak lanjutkan dulu ya. Next, selanjutnya. Ini dalam imperative sentence ini dia dibagi dua. The first one, dia berupa command. The second one, dia berupa prohibition. Apa maksudnya, Pak? Command itu artinya nanti dalam membuat kalimat perintah itu kita dalam bentuk perintah, kemudian yang kedua dalam bentuk larangan, prohibition. Untuk membuat kalimat ini ada namanya aturan-aturannya, the rules. Aturan yang pertama, oke, kita jelaskan satu-satu ya. Aturan yang pertama, dia verb one plus complement. Verb one apa artinya? Ada yang tahu nggak verb? Verb itu kata kerja. Kata kerja. Kita kembali ke contoh tadi, ada kata wake. Wake itu kata kerja bentuk pertama. Ya. Kemudian ada complement. Complement itu artinya pelengkap. Nah, ini ada contoh-contoh nih. Misalnya, close the door please. Tutup pintunya. Clean the whiteboard. Kemudian lagi misalnya, sit down please. Pak tadi kan suruh kalian sit down please. Nah, itu sudah termasuk perintah. Suruh kalian duduk katanya. Oke, kita lihat ya. Next, selanjutnya dia menggunakan, ini aturan dari membuat kalimat perintah. Itu yang kedua ada be plus ana. Apa maksudnya? Be ini apa be? Be ini artinya to be, kata bantunya. Atau dalam bahasa Inggrisnya dia membantu si subjeknya. Si kalimat selanjutnya. Be plus ana. Ana itu singkatan dari adjective, noun, adverb. Apalagi itu Pak? Adjective tahu apa? Adjective kata sifat. Noun kata benda. Adverb kata keterangan. Nah, coba langsung kita lihat ke contoh. Contohnya be plus ana. Contohnya jujurlah, bahasa Inggrisnya. Kalau dia jujurlah, be honest. Kemudian lanjut lagi, tenanglah, be quiet please. Kata Pak Nadi, berarti suruh diam atau tenang. Selanjutnya hati-hati, misalnya kalian ngomong ke kawannya, hati-hati ya, be careful. Oke ya, coba lihat secara langsung. Yang kedua, prohibition.
Prohibition contohnya kalimat larangan. Jadi kalau dia command tadi dia perintah, yang kedua prohibition artinya larangan. Artinya ketika kita ingin membuat imperative sentence yang prohibition, kita menggunakan kata don't plus verb one. Apa maksudnya don't? Don't itu singkatan dari kata do not. Artinya jangan. Contohnya mana Pak? Misalnya kalian nyuruh kawannya jangan menginjak rumput. Nah, dalam bahasa Inggrisnya don't keep grass. Yang kedua sama don't plus be plus ana. Anda tadi sudah tahu ya. Yang ketiga dia menggunakan no plus verb ing. Ini contohnya. Yang pertama jangan tidur. Apa bahasa Inggrisnya? Don't. Coba kita baca sama-sama. Jangan tidur. Bahasa Inggrisnya? Don't sleep. Next. Jangan tinggalkan aku. Don't leave me. Don't leave me. Dan selanjutnya jangan berhenti misalnya. Don't stop. Kemudian pertanyaan lagi jangan